warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fatimah, NPM 2411127, kelas manajemen 22B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang rumus dan perhitungan rasio keuangan. Pengertian, rasio keuangan atau rasio finansial merupakan alat analisis keuangan perusahaan untuk menilai kinerja suatu perusahaan berdasarkan perbandingan data keuangan yang terdapat pada pos laporan keuangan. Rasio menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain. Selain itu, rasio keuangan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan untuk mengetahui posisi keuangan suatu perusahaan serta menilai kinerja manajemen dalam suatu periode tertentu. Apa tujuan dari perhitungan rasio keuangan? Analisis rasio keuangan berperan sangat penting dalam melihat kondisi kesehatan perusahaan secara terperinci, khususnya pada kondisi keuangannya. Tidak hanya kondisi tersebut saja, tetapi juga mampu untuk meramal kondisi perusahaan di masa mendatang. Itulah keunggulan bila memahami manajemen keuangan di dunia kerja. Jenis-jenis dari rasio yaitu yang pertama, rasio likuiditas merupakan rasio perbandingan yang dapat diproyeksikan kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban yang dimilikinya. Kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai utang jangka pendek. Rasio ini memiliki beberapa jenis seperti current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Untuk rumus perhitungannya adalah seperti ini. Yang pertama, current ratio yaitu aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar lalu dikali dengan 100%. Yang kedua, quick ratio yaitu aktiva lancar dikurang dengan persediaan lalu dibagi dengan hutang lancar dan dikali dengan 100%. Yang ketiga, cash ratio. Kas ditambah dengan setara kas lalu dibagi dengan hutang lancar dikali 100%. Rasio solvabilitas merupakan perbandingan yang menggambarkan kemampuan sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansial. Hal tersebut termasuk kewajiban jangka panjang dan jangka pendek. Ada dua jenis rasio yang termasuk rasio solvabilitas, berikut ini rumusnya. Debit ratio sama dengan total utang dibagi total aktiva kali 100%. Yang kedua, debit to equity ratio dibagi dengan total utang dibagi dengan modal kali 100%. Yaitu yang ketiga, rasio rentabilitas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba yang mereka inginkan. Terdapat beberapa rasio yang mengukur kemampuan tersebut, diantaranya ini berikut rumusnya. Yang pertama, profit margin sama dengan laba bersih dibagi dengan penjualan kali 100. Yang kedua, gross profit margin sama dengan laba kotor dibagi dengan penjualan bersih dikali 100. Dan yang ketiga, net profit margin, laba bersih setelah pajak dibagi dengan penjualan bersih dikali 100%. Yang keempat, return on investment, yaitu H dibagi investasi dikali 100%. Dan yang kelima, return on asset, EBT dibagi dengan total aktiva dikali 100%. Dan yang terakhir, rasio aktivitas, rasio yang mengukur efektivitas perusahaan untuk memanfaatkan segala sumber daya yang mereka miliki. Berikut ini beberapa jenisnya beserta rumusnya. Yang pertama, perputaran piutang, yaitu penjualan bersih dibagi rata-rata piutang dagang. Dan yang kedua, perputaran persediaan, harga pokok penjualan, rata-rata persediaan. Yang ketiga, perputaran aktiva tetap, yaitu penjualan dibagi dengan total aktiva. Dan yang keempat, perputaran total aktiva, penjualan dibagi dengan total aktiva. Kelemahan rasio keuangan. Saat melakukan analisis laporan keuangan, terdapat beberapa kendala dalam mempercayai 100% hasil dari rasio keuangan. Hal ini dikarenakan adanya kondisi yang belum tentu terjadi seperti hasil perhitungan.
Menurut Geoffrey Weston Kamsir 2018 ayat 117 menyebutkan beberapa kelemahan rasio keuangan seperti: 1. Data keuangan disusun dari data akuntansi, kemudian data tersebut ditafsirkan dengan berbagai macam cara. Misalnya masing-masing perusahaan menggunakan metode penyusutan yang berbeda untuk menentukan dan nilai penyusutan terhadap aktifannya, sehingga menghasilkan nilai penyusutan setiap periode juga berbeda, atau yang B, penilaian persediaan yang ada. Yang 2, adanya manipulasi data, artinya dalam menyusun data, pihak menyusun tidak jujur dalam memasukkan angka-angka ke laporan keuangan yang mereka buat. Akibatnya, hasil perhitungan rasio keuangan tidak menunjukkan hasil sesungguhnya. Yang ketiga, perlakuan pengeluaran untuk biaya-biaya antar satu perusahaan dengan perusahaan lainnya berbeda. Misalnya, biaya riset dan pengembangan, biaya perencanaan, pensiun, merger, jaminan kualitas pada barang jadi dan cadangan kredit macet. Yang keempat, penggunaan tahun fiskal yang berbeda juga dapat menghasilkan perbedaan. Pengaruh musiman mengakibatkan rasio komparatif akan ikut berpengaruh. Kesamaan rasio keuangan yang telah dibuat dengan standar industri belum menjamin perusahaan berjalan normal dan telah dikelola dengan baik. Kesimpulan dari rumus dan perhitungan rasio keuangan adalah bahwa rasio keuangan dapat memberikan informasi yang berguna dalam menilai kinerja keuangan perusahaan. Dengan menggunakan rasio keuangan, kita dapat mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban, menghasilkan keuntungan, dan mengoptimalkan penggunaan aset. Namun, perlu diingat bahwa rasio keuangan hanya memberikan gambaran umum tentang kinerja perusahaan dan tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya alat untuk menilai kinerja perusahaan. Cukup sekian presentasi yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.